Iya, Ma. Sebentar lagi Mama akan punya cucu kembar, ujar Riana. Yeni mengusap perut anaknya itu dengan tangan bergetar hebat, terharu, bahagia sekaligus merasa bersalah karena sudah mencampakkan putrinya itu. Nak, ini anak. Ma, ini bukan anak Jonathan. Jadi, Mama tenang saja, potong Riana yang bisa membaca kekhawatiran di wajah sang ibu. Lalu anak siapa, Re? Tanya Yeni. Riana tersenyum sambil menggenggam Yeni yang terdiam, seolah belum memahami tangan sang ibu dengan hangat. Ini anak suamiku, Ma. Aku memang sudah menikah sebelum berpisah dengan Jonathan, jelas Riana. Apa yang dikatakan oleh anaknya itu? Bagaimana bisa Riana menikah di saat masih bersama dengan Jonathan? Apa Riana selingkuh? Nak, siapa suami kamu sekarang? Tanya Yeni yang masih tampak penasaran dengan kehidupan putrinya. Saya. Ketiga orang itu mengarahkan pandangan ke arah suara yang datang. Mas. Gumam Riana. Regan tersenyum seraya merangkul bahu istrinya itu. Sementara Yeni terdiam mematung, tak menyangka bahwa tuan muda kaya raya itu adalah suami Riana dan menantunya sendiri. Dari banyak kisah, tentu Yeni tahu siapa Regan. Tak hanya kaya, tetapi juga memiliki kuasa dan kejam. Halo, Ibu Mertua, perkenalkan saya Regan. Suami Riana. Jangan gegabah, Jo, ujar Evan sembari meletakkan segelas wine di atas meja. Minumlah. Tukasnya. Jonathan menunggak isi gelas itu hingga tandas. Tatapan mata yang merah, terlihat bahwa ada semburat emosi yang memuncak dari sorot yang tajam. Kamu baru saja sembuh. Tidak perlu buru-buru, kamu harus menemukan cara untuk bisa bertemu Riana, saran Evan. Ingat, Tuan Regan bukan tandinganmu. Selidiki saja kamu salah langkah, kamu akan berakhir mengerikan. Perkataan Evan tak hanya saran, tetapi juga teguran agar Jonathan jauh berhati-hati. Jonathan mengangguk paham, walaupun dalam hati ia sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Riana dan memeluk wanita itu serta mengatakan bahwa dirinya begitu merindukan sosok mantan istrinya itu. Riana pasti bahagia karena dari dulu wanita itu sangat ingin Jonathan bisa berjalan kembali. Jonathan menatap gelas kosong di genggamannya, kilapnya memantulkan cahaya lampu gantung yang temaram. Malam itu terasa sunyi, meskipun di luar kota tak pernah benar-benar tidur. Di ruang pribadi Evan yang berkelas itu, hanya ada suara pendingin ruangan dan detak-detik yang menyeret waktu begitu lambat. Aku hanya ingin menemuinya, sekali saja, aku rindu. Gumam Jonathan, entah kepada Evan atau dirinya sendiri. Evan menyilangkan kaki, meraih rokok dari kotak perak di atas meja, lalu menyalakannya tanpa terburu. Asap mengepul, memenuhi udara dengan aroma tembakau halus. Sekali saja bisa membuat kekacauan seumur hidup, ucapnya santai, tetapi penuh peringatan. Apa kamu pikir Tuan Regan akan diam saja kalau tahu kamu mencoba menemui Riana? Jonathan menatap kosong pada gelas yang kembali ia isi dengan minuman haram tersebut. Bimbang, ragu, tetapi rindu lebih menuntut. Apakah ia harus menunggu beberapa saat seraya mencari celah agar bisa bertemu dengan wanita yang paling ia cintai itu? Namun, sampai kapan? Jonathan tak mampu menahan gejolak rindu yang menghantam dadanya. Sudah kukatakan berulang kali, jangan gegabah atau kamu akan menyesal. Jonathan menarik napas dalam lalu kembali menunggak isi gelas itu. Bayangan Riana masih terus terngiang di kepalanya. Dulu, ia berpikir bahwa akan selamanya bersama dengan Riana. Namun, siapa sangka bahwa cinta yang ia bina dengan susah payah harus berakhir tragis hanya demi menyelamatkan dirinya dari kematian. Kamu benar, Van. Aku tidak boleh gegabah, ujar Jonathan.
Evan mengambil berkas di dalam laci mejanya. Ia memberikan map tersebut pada Jonathan. "Apa ini?" tanya Jonathan dengan kening mengerut. "Kartu as yang akan membuat Rihanna membenci Tuan Regan," jelas Evan dengan senyuman licik. "Kartu as?" ulang Jonathan yang masih belum mengerti. "Jo, sebenarnya kecelakaan yang kamu alami adalah rencana Tuan Regan. Sejak awal ia memang sudah mengincar Rihanna, maka ia melakukan cara ini agar bisa mengikat Rihanna di sisinya. Kamu bisa bayangkan, jika Rihanna mengetahui ini semua." Bukannya itu Rihanna." Jen menunjuk dengan dagu ke arah seorang wanita yang tengah berdiri memeluk seorang perempuan parubaya. Sosok itu terlihat begitu emosional, dengan mata berkaca-kaca dan tubuh yang sedikit bergetar. Jen dan Amelia, yang tadinya hanya berniat mencari gaun baru untuk pesta ulang tahun kerabat mereka, justru menemukan pemandangan tak terduga. Amelia mengikuti arah pandang Jen, dan seketika itu pula, wajahnya mengeras. Matanya menyipit, rahangnya mengeras, dan bibirnya mengatup rapat seolah menahan amarah yang hendak meluap. Jadi, wanita jalang itu sudah bertemu dengan keluarga kandungnya. Amelia melipat kedua tangannya di dada, menatap Rihanna dengan penuh kebencian yang menguar dari sorot matanya. Wanita itu penyebab Jonathan menderita. Jen hanya diam. Ia tidak berani menimpali pernyataan ibunya. Walaupun hatinya tidak sepenuhnya membenci Rihanna, tapi rasa loyalitas terhadap keluarga lebih besar. "Kamu tahu betul, Jen. Kalau saja kakakmu tidak tergila-gila padanya, pasti kehidupan Jonathan tidak rusak seperti ini." Sebagai seorang ibu, jelas Amelia tidak terima dengan perbuatan Rihanna yang meninggalkan Jonathan begitu saja. Apalagi memilih pria lain yang lebih kaya raya. Tenanglah. Kita di tempat umum," bisik Jen, mencoba menenangkan. "Semua orang bisa melihat. Jangan buat keributan di sini." Jen menegur ibunya takut wanita parubaya itu akan berulah. "Ada Tuan Regan, kalau dia tahu kita sudah kembali, ibu tahu sendiri bagaimana nasib kita nanti," ujarnya lagi. Amelia menarik napas dalam berusaha menetralisasikan emosi yang terasa membuncah di dalam dadanya. Jika saja Jen tidak menegurnya, sudah pasti ia akan menyerang wanita itu dan melabraknya. Namun, Amelia harus tahan karena di sana ada orang yang paling ia takutkan, yaitu Regan. Pria berkuasa yang bisa melakukan apa saja hanya dengan jentikan jari. "Iya sudah, ayo kita pergi." Jen dan Amelia keluar dari mall dan masuk ke dalam mobil. Wajah Amelia masih saja marah, entah kenapa setiap kali melihat Rihanna selalu saja emosinya tersurut. Kadang ibu merasa aneh, apa sih yang membuat kakakmu sampai tergila-gila pada wanita jalang itu? Bahkan Jonathan rela menguras tabungannya untuk pengobatan di luar negeri, supaya bisa berjalan kembali dan agar Rihanna kembali padanya. Apakah Jonathan itu buta? Rihanna sudah sah-sah melupakannya dan menikah dengan pria lain, tetapi ia malah terus mengejar seperti Tediak ada stok perempuan di dunia. "Sudahlah, Bu, jangan mengomel terus. Nanti kalau Kak Jo tahu, dia bisa marah. Ibu tahu sendiri, kan bagaimana emosi Kak Jo setelah berpisah dari Rihanna. Sifatnya temperamental, aku saja tidak berani." Jen bergidik mengingat kakaknya yang tampak menyeramkan ketika marah. Amelia menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang berusaha menahan emosinya yang terasa membuncah di dalam dadanya. "Iya sudah, ayo kita bertemu dengan Nona Agnes." "Oh ya, Dad, kalau Mommy mengajak Regan makan malam bersama Agnes." "Apa Regan mau?" "Iya." Alexander langsung menoleh ke arah istrinya itu. Keningnya mengerut heran ketika mendengar ucapan sang istri.
Mommy masih ingin menjodohkan Regan dengan Agnes? Tanya lelaki parubaya itu tampak tak menyangka. Mom, Regan itu sudah beristri dan sekarang Riana tengah mengandung anaknya. Devi mencebik kesal sembari melipat kedua tangannya di dada. Pokoknya Mommy tidak setuju Riana sama Regan. Hanya Agnes yang boleh menjadi menantu kita dan melahirkan penerus Alexander Group. Tekan Devi. Apa Mommy lupa, kalau Agnes itu mandul? Tanya Alexander. Jika memang Agnes tidak mandul, harusnya 5 tahun yang lalu mereka sudah punya anak, ujarnya. Devi terdiam sejenak. Wanita itu tampak masih tak terima. Ia menyeringai licik yang tak disadari oleh suaminya. Sebenarnya apa hubungan Mommy dan Agnes? Kenapa Mommy begitu ingin dia menjadi istri Regan? Bahkan Regan dan Agnes menikah itu juga ulah Mommy. Alexander menunjuk wajah istrinya itu dengan marah. Apa Mommy merencanakan sesuatu? Devi menoleh pelan, menyembunyikan ekspresi paniknya. Namun, seulas senyum sinis tetap bermain di sudut bibirnya. Mommy hanya ingin yang terbaik untuk Regan, ucapnya santai, seolah tuduhan Alexander tidak lebih dari angin lalu. Yang terbaik? Yang terbaik menurut siapa? Mommy, atau Agnes? Alexander membalas cepat. Devi mendengus pelan, lalu berjalan menuju jendela besar di ruang tamu mereka. Cahaya matahari sore menerobos masuk, menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih tua karena kemarahan yang terpendam. Alexander, kamu tidak tahu apa yang aku tahu, katanya lirih. Kalau begitu katakan. Jangan sembunyi di balik kalimat licikmu itu, Devi. Alexander jarang menyebut nama sang istri secara langsung, tetapi kali ini emosinya tak terbendung. Devi menoleh dan menatap suaminya dengan marah. Tatapan matanya yang nyalang dan nyaris membayar itu seolah bisa menghanguskan tubuh Alexander. Karena Agnes adalah anak kandungku. Aku akan lakukan segala cara agar dia bisa bersatu kembali dengan Regan. Dek. Agnes yang tak sengaja mendengar ucapan Devi, sontak langsung bersandar di dinding. Niat hatinya ingin bertemu dengan calon dan mantan mertuanya itu, tetapi siapa sangka hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia dengar dan tahu kenyataan yang tak pernah ada dalam bayang-bayangnya. Pantas saja, selama ini Devi benar-benar memperlakukannya bak seorang putri. Bahkan ketika Agnes mengkhianati Regan, Devi masih tetap menginginkan mereka kembali bersama. Jadi, Tante Devi adalah ibu kandungku. Berarti aku dan Regan. Wanita itu menutup mulutnya tak percaya. Selama ini Agnes tak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Ia bahkan tidak tahu ayahnya, tidak tahu ibunya. Sejak kecil ia dirawat bersama seorang wanita parubaya yang entah asalnya dari mana. Lalu, setelah dewasa Agnes menjalani profesi sebagai model dan namanya melambung tinggi sampai pertemuannya dengan Devi yang memintanya untuk segera menikah dengan Regan. Agnes bersandar lemah di balik dinding koridor panjang yang membentang menuju ruang kerja Alexander. Tubuhnya gemetar, matanya nanar menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya berputar kacau tanpa arah. Ucapan Devi yang barusan ia dengar bagaikan palu godam menghantam jantungnya dengan keras. Regan adalah kakak tiriku. Ujarnya lagi, memastikan bahwa semua itu tidak benar. Jika benar Devi adalah ibu kandung yang melahirkannya. Lalu kenapa wanita itu membuangnya dan di mana ayah kandungnya berada? Selama ini Agnes tak pernah benar-benar ingin tahu di mana ia berasal. Ia selalu menikmati perannya sebagai bintang yang terobsesi pada harta dan kekayaan karena sejak kecil ia merasakan hidup yang teramat susah. Hatinya nyeri. Sesak. Suara itu menggema dalam benaknya berulang-ulang, seakan ingin memastikan bahwa ia tak sedang bermimpi buruk. Selama hidupnya,
Ia selalu merasa ada yang hilang. Lubang besar yang tak pernah bisa ia isi, bahkan dengan ketenaran, kemewahan, maupun pengakuan dunia. Kini lubang itu perlahan-lahan mulai menunjukkan bentuknya. Namun, pengungkapan ini justru membuatnya semakin hancur. Tidak mungkin. Tolaknya. Tangannya buru-buru menutup mulut. Ingin ia menjerit sekeras-kerasnya, tetapi suara itu hanya tertahan di tenggorokan. Ia mundur satu langkah, lalu kembali bersandar di dinding. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersengal. Dalam benaknya, ingatan masa lalu datang seperti hujan badai. Wajah perempuan tua yang merawatnya saat kecil, suara lembut, tetapi penuh rahasia dan kalimat-kalimat yang selalu ambigu. Suatu hari nanti kamu akan tahu siapa dirimu, nak. Tapi jangan benci mereka. Kata-kata itu masih terngiang di kepala Agnes. Oleh sebab itu ia tak pernah ingin tahu siapa orang tuanya. Ia tak pernah ingin tahu di mana orang tuanya berada. Jangan benci mereka. Gumam Agnes pelan, nyaris seperti bisikan angin. Tubuhnya mulai lunglai. Ia menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka itu, tempat di mana Devi tadi berbicara dengan Alexander. Tante Devi tidak boleh tahu kalau aku mendengar percakapannya dengan Paman Alexander. Aku tidak mau, rencanaku untuk merebut Regan kembali, gagal. Agnes segera memperbaiki ekspresi wajahnya. Ia bahkan menambahkan bedak padat untuk menutupi matanya yang basah. Ia tidak ingin Alexander dan Devi tahu bahwa ia mendengar percakapan dua orang dewasa itu. Dirinya berusaha terlihat bisa saja dan tak mau membuat Devi dan Alexander tahu bahwa ia mendengar semua percakapan keduanya. Aku tidak akan menyerah, Regan. Kamu harus jadi milikku lagi. Agnes melangkah masuk dengan kepala tegak, seolah tidak ada yang baru saja terjadi di balik pintu itu. Aroma parfum mahal yang membalut tubuhnya menyebar lembut memenuhi ruang tamu. Gaun biru safir membingkai sosoknya yang elegan. Namun, di balik segala kesempurnaan penampilan itu, hatinya tercabik oleh kalimat yang tak sengaja ia dengar dari balik pintu. Selama aku hidup, tidak akan aku biarkan kamu bahagia bersama Riana, batinnya. Agnes adalah wanita penuh ambisi. Ia tidak pernah gagal mendapatkan apa yang ia mau. Tak peduli, cara apapun yang ia lakukan, selama hal itu bisa membuatnya mencapai semua keinginannya maka akan ia lakukan. Devi yang tengah duduk di ruang tamu menatapnya dengan penuh selidik. Alexander, di sisi lain, memalingkan wajahnya begitu melihat wanita itu datang. Ada perasaan tak nyaman yang muncul tiba-tiba. Agnes. Devi langsung berdiri menyambut wanita cantik itu. Tante, sapa Agnes ramah. Melihat kedatangan Agnes, Alexander menatap tak suka pada perempuan yang pernah menjadi menantunya itu. Masih terngiang di kepala Alexander, bagaimana Agnes membuang Regan seperti tak berharga. Lalu, dengan tak tahu malunya wanita itu datang kembali seolah menjadi korban dalam urusan perasaan. Tak mau terlibat dalam obrolan, Alexander memilih masuk ke dalam ruang kerjanya. Ia muak melihat Agnes dan Devi. Demi apapun Alexander tak menyangka bahwa Agnes adalah anak kandung dari istrinya. Sementara itu Devi tersenyum menyambut Agnes dan mempersilakan wanita itu duduk di sofa mahal miliknya. Agnes, kapan kamu datang? Kenapa tidak memberitahu tante? Tanya Devi lembut. Agnes terdiam, menatap bola mata wanita tua tersebut. Tak ia sangka bahwa Devi adalah ibu kandung yang tidak ingin Agnes ketahui keberadaannya. Dalam hati Agnes bertanya, kenapa ia dibuang? Lalu, kenapa wanita ini juga mau menerima ia kembali? Agnes menarik napas dalam-dalam. Ia menunduk sesaat, mencoba menyembunyikan badai emosi yang mengamuk di dalam dadanya.
Satu senyum terukir di wajahnya, senyum tipis yang lebih menyerupai tameng ketimbang kehangatan sejati. "Aku baru datang, Tante," sahut Agnes. "Tante kangen banget sama kamu." Devi memeluk wanita yang pernah menjadi mantan menantunya itu. Sementara Agnes terdiam, untuk pertama kalinya ia merasakan kehangatan seorang ibu setelah sekian lama hidup dalam kesendirian. Agnes tak pernah benar-benar ingin merasakan kasih sayang seorang ibu, tetapi demi mencapai tujuannya untuk kembali bersama dengan Regan, maka apapun akan ia lakukan. "Aku juga rindu Tante," sahut Agnes melepaskan pelukan Devi. Devi tersenyum mengusap kepala Agnes. Beberapa bulan belakangan Agnes menetap ke luar negeri untuk menyelesaikan kontrak pekerjaannya. Tentu saja, Devi sangat merindukan sosok perempuan tersebut. "Bagaimana dengan Jonathan, apa pengobatannya berhasil?" "Tuan, Nona Agnes datang ke mansion dan bertemu dengan Nyonya Besar," lapor Ares. Regan mengangguk paham dengan penjelasan sang asisten. Ia menatap tajam ke arah depan, seolah siap menghunus siapapun. "Ada informasi baru yang anak buah kita temukan, Tuan," sambung Ares. "Apa?" Kening Regan mengerut, penasaran. "Tuan, Nona Agnes datang ke mansion dan bertemu dengan Nyonya Besar," lapor Ares. Regan mengangguk paham dengan penjelasan sang asisten. Ia menatap tajam ke arah depan, seolah siap menghunus siapapun. "Ada informasi baru yang anak buah kita temukan, Tuan," sambung Ares. "Apa?" Kening Regan mengerut, penasaran. Ares menyerahkan sebuah map hitam yang berisi foto dan lembaran laporan investigasi. Regan mengambilnya, membukanya perlahan. Matanya menyipit tajam ketika membaca baris demi baris informasi yang tertera di sana. "Agnes anak kandung Devi. Ibu tiriku." Regan menatap Ares dalam-dalam, memastikan bahwa informasi yang ia baca tidak salah. "Benar, Tuan Muda," sahut Ares. "Pernikahan Anda dan Nona Agnes memang sudah direncanakan sejak dulu oleh Nyonya." Regan menyeringai licik, sejak awal ia sudah curiga bahwa ibu tirinya itu memiliki maksud tertentu kenapa menikahkan dirinya dengan Agnes. Tak hanya itu, setelah Agnes mengkhianati Regan, Devi dengan tak tahu diri meminta Regan untuk kembali lagi. Jelas-jelas, Regan takkan mengambil sampah yang sudah ia buang. "Sejak awal aku memang sudah curiga dengan kedekatan mereka," ujar Regan. "Terus selidiki Agnes. Aku yakin dia akan melakukan segala cara untuk kembali padaku. Apalagi dibantu oleh wanita tua itu." "Baik, Tuan Muda." Regan keluar dari ruang kerjanya. Terdengar helaan napas panjang dari mulut lelaki itu. Sejenak ia terdiam menatap sekelilingnya dengan intens. "Sepertinya aku perlu menambah keamanan untuk Riana," ujarnya. "Aku tidak mau lenggah lagi." "Agnes takkan jera," sambungnya.